Jam di dinding baru saja menunjukkan pukul 11 malam ketika aku membuka pintu rumah dengan tubuh yang nyaris tak sanggup berdiri. Setelah bekerja lembur selama 13 jam di kantor, yang kuinginkan hanya satu: mandi, salat, lalu tidur beberapa jam sebelum kembali bekerja keesokan paginya. Namun baru beberapa langkah masuk ruang tamu, suara ibu mertuaku langsung memecah keheningan. Akhirnya pulang juga? Cepat ke dapur. Tante-tantemu sudah datang. Masak untuk 10 orang. Aku membeku. Di ruang tamu, kulihat belasan kerabat suamiku duduk santai sambil tertawa, menikmati camilan yang bahkan aku sendiri tidak sempat mencicipinya. Tak satu pun dari mereka menanyakan keadaanku. Tak ada yang peduli kalau kakiku bengkak karena berdiri seharian. Aku menoleh kepada suamiku. Berharap kali ini dia membelaku. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat dadaku terasa sesak. Sudahlah, cuma masak sebentar. Jangan bikin malu keluarga. Saat itu air mataku hampir jatuh. Bukan karena lelah, tetapi karena akhirnya aku sadar, di rumah yang selama ini kuanggap sebagai rumahku sendiri, aku ternyata hanya dianggap seperti pembantu yang bekerja tanpa henti. Mereka tidak tahu. Malam itu menjadi malam terakhir aku menuruti semua perintah mereka. Karena keesokan harinya, aku memberikan balasan yang membuat seluruh keluarga suamiku menyesal seumur hidup. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Jam 11 malam aku pulang lembur, tapi mertuaku menunggu dengan perintah yang membuatku menangis. Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 23.08 saat aku akhirnya turun dari bus terakhir. Kakiku terasa berat. Sepatu yang kupakai sejak pagi membuat telapak kakiku nyeri. Bahuku pegal karena seharian membawa laptop dan setumpuk berkas. Hari itu aku bahkan belum sempat makan malam. Aku menarik napas panjang sambil menatap langit. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai rumah. Kalimat itu terus kuulang dalam hati agar semangatku tidak hilang. Aku membayangkan bisa segera mandi dengan air hangat, salat, lalu tidur beberapa jam sebelum kembali bekerja esok pagi. Namun, aku tidak tahu, malam itu justru menjadi awal dari penderitaan yang mengubah seluruh hidupku. Aku membuka pagar rumah perlahan agar tidak menimbulkan suara. Kupikir semua orang sudah tidur. Ternyata dugaanku salah. Begitu pintu ruang tamu kubuka, suara tawa langsung terdengar memenuhi rumah. Aku terdiam. Di ruang tamu sudah berkumpul sekitar 10 orang. Ada paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat jauh dari keluarga suamiku. Meja penuh dengan gelas kosong dan bungkus camilan. Mereka sedang bercanda seolah sedang menghadiri pesta kecil. Belum sempat aku mengucapkan salam, ibu mertuaku, Bu Rahayu, langsung menatapku dari sofa. Tatapannya tajam. Baru pulang? Iya, Bu. Kamu tahu sekarang jam berapa? Aku mengangguk pelan. Maaf, Bu. Tadi lembur di kantor. Beliau langsung mendecak. Lembur, lembur, lembur. Itu terus alasanmu. Aku menundukkan kepala. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Belum selesai aku melepas tas, Bu Rahayu kembali bersuara. Sudah, jangan berdiri saja. Cepat ke dapur. Aku mengangkat wajah. Dapur, Bu? Iya. Masak. Aku membeku. Masak sekarang? Beliau menunjuk para tamu. Memangnya kamu nggak lihat? Saudara-saudara kita belum makan. Aku memandang satu persatu wajah mereka. Tak ada yang merasa tidak enak. Tak ada yang berkata, sudahlah, Rini baru pulang kerja. Mereka justru tersenyum sambil menunggu. Seolah aku memang sudah seharusnya melayani mereka. Aku mencoba berbicara pelan. Bu, saya baru pulang. Saya belum sempat makan. Bu Rahayu langsung memotong ucapanku. Memangnya cuma kamu yang capek? Dulu saya juga kerja, tapi tetap bisa melayani keluarga. Kalimat itu seperti menusuk dadaku. Aku menggigit bibir agar air mataku tidak jatuh. Mataku mencari Bram. Suamiku duduk santai di ujung sofa sambil memainkan ponselnya. Aku berharap, setidaknya malam ini dia membelaku. Mas,
Bram menoleh. Iya. Aku capek sekali. Boleh besok saja masaknya? Ia menghela napas panjang. Loh, Rin. Cuma masak sebentar. Jangan bikin ibu malu. Dadaku langsung terasa sesak. Jadi, bahkan suamiku sendiri tidak melihat keadaanku. Bu Dina, adik iparku, ikut tertawa kecil. Kak Rini itu memang lebay. Baru kerja kantor saja sudah merasa paling capek. Beberapa kerabat ikut tersenyum. Salah seorang bibi bahkan berkata, namanya juga menantu. Harus bisa melayani keluarga. Aku hanya terdiam. Tanganku mengepal di balik tas. Bukan karena marah, tetapi karena berusaha menahan tangis. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan menuju dapur. Kulkasku buka. Isinya hampir kosong. Hanya ada ayam beku, beberapa telur, dan sayuran yang mulai layu. Aku menarik napas panjang. Aku mulai mencuci beras, memotong bawang, menyalakan kompor. Sementara dari ruang tamu, suara tawa mereka masih terdengar jelas. Tidak ada satupun yang datang membantu. Saat sedang mengiris cabai, air mataku akhirnya jatuh. Entah karena bawangnya, atau karena hatiku benar-benar sudah terlalu lelah. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Rini? Sampai kapan kamu harus hidup seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku sudah bekerja mencari nafkah. Aku membayar sebagian besar kebutuhan rumah. Aku memasak, mencuci, membersihkan rumah. Namun di mata keluarga suamiku, aku tetap dianggap tidak pernah cukup. Sekitar tengah malam, makanan akhirnya selesai. Aku mengangkat satu persatu piring ke ruang tamu. Tak ada ucapan terima kasih. Yang terdengar justru komentar Bu Rahayu. Lain kali jangan pulang terlalu malam. Kasihan tamu kita harus menunggu. Aku menatap wajah beliau beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berubah malam itu. Karena tanpa mereka sadari, aku baru saja menerima sebuah pesan dari seseorang. Pesan yang akan membuat seluruh keluarga ini menyesali cara mereka memperlakukanku. Aku dihina di depan semua kerabat. Tapi mereka tak tahu malam itu hidupku akan berubah. Aku berdiri di tengah ruang tamu sambil membawa panci terakhir berisi sayur sop yang masih mengepul. Tanganku terasa panas. Punggungku nyeri. Jam sudah menunjukkan pukul 00.18. Aku belum sempat mandi. Belum sempat makan. Bahkan sejak pulang kerja, aku belum duduk selama 5 menit. Satu persatu kerabat Bram mengambil makanan yang sudah kusiapkan. Mereka makan dengan lahap. Namun tak satu pun mengucapkan terima kasih. Seolah semua itu memang sudah menjadi tugasku. Bu Rahayu mengambil sepotong ayam goreng. Beliau menggigitnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Rini? Iya, Bu. Kurang asin. Aku langsung terdiam. Maaf, Bu. Beliau kembali berbicara dengan suara keras agar semua orang mendengar. Perempuan itu kalau kerja di luar sampai lupa tugas di rumah ya begini. Masa saja tidak becus. Beberapa kerabat tertawa kecil. Bu Dina ikut menimpali. Iya, Bu. Mungkin Karini sekarang lebih bangga sama jabatan kantornya daripada jadi istri. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Aku bekerja bukan untuk mengejar jabatan. Aku bekerja karena penghasilan Bram saja tidak cukup membayar cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari. Namun, tak seorang pun di ruangan itu mau mengingat kenyataan tersebut. Aku melirik Bram. Berharap ia mengatakan sesuatu. Namun suamiku hanya sibuk menyendok nasi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Seolah semua penghinaan itu memang pantas kuterima. Dadaku kembali sesak. Mas? Ucapku lirih. Bram hanya menoleh sekilas. Sudahlah, Rin. Jangan diperpanjang. Kalimat itu membuatku semakin kecewa. Yang kuharapkan bukan pertengkaran. Aku hanya ingin didengar. Hanya ingin dianggap sebagai istrinya. Bukan pembantu yang bisa disuruh kapan saja. Saat semua orang selesai makan, aku kembali masuk ke dapur. Tumpukan piring kotor memenuhi wastafel. Ada gelas, mangkuk, panci, sendok. Jumlahnya hampir memenuhi meja. Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu mulai mencuci satu persatu. Air dingin mengalir mengenai tanganku yang mulai lecet. Sesekali aku mengusap air mata menggunakan lengan baju. Aku tidak ingin mereka melihatku menangis. Karena aku tahu, kalau mereka melihatku menangis, mereka justru akan mengatakan aku terlalu cengeng.
Dari ruang tamu terdengar suara Bu Rahayu. Rini? Iya, Bu. Setelah selesai cuci piring, jangan lupa buatkan teh hangat. Aku memejamkan mata. Tenagaku benar-benar hampir habis. Namun aku tetap menjawab pelan. Baik, Bu. Sekitar pukul 1 dini hari, semua pekerjaan akhirnya selesai. Aku membawa secangkir teh ke kamar. Saat hendak duduk di tempat tidur, Bram baru masuk. Ia langsung merebahkan tubuhnya. Tanpa bertanya apakah aku sudah makan. Tanpa bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku memberanikan diri berbicara. Mas. Aku capek. Iya. Setiap hari begini terus. Bram menghela napas. Namanya juga hidup sama orang tua. Kita harus mengerti. Aku tersenyum pahit. Lalu siapa yang mengerti aku? Bram terdiam. Namun hanya beberapa detik. Setelah itu ia berkata, jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang begitu. Kalimat sederhana itu justru membuatku sadar. Selama ini, Bram tidak pernah benar-benar melihat penderitaanku. Ia hanya memintaku terus mengalah. Aku membuka ponsel. Ternyata ada satu pesan yang belum sempat kubaca. Pesan itu berasal dari Pak Surya, direktur tempatku bekerja. Bu Rini, besok pagi sebelum masuk kantor, saya ingin bertemu secara pribadi. Ada kabar penting yang harus segera Ibu ketahui. Aku mengernyit. Pak Surya hampir tidak pernah menghubungiku di luar jam kerja. Apalagi sampai meminta bertemu secara khusus. Ada apa sebenarnya? Aku membalas singkat. Baik, Pak. Besok pagi saya datang lebih awal. Tak lama kemudian beliau membalas. Ini menyangkut masa depan Ibu. Mohon jangan memberitahu siapapun dulu. Aku memandangi layar ponsel cukup lama. Entah mengapa, hatiku mulai merasakan firasat aneh. Aku belum tahu bahwa pertemuan esok pagi akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Dan orang-orang yang malam ini memperlakukanku seperti pembantu, sebentar lagi akan menyadari bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Pertemuan pagi itu membuatku terdiam. Sementara mertuaku masih menganggap aku hanya menantu tak berharga. Malam itu aku baru bisa memejamkan mata sekitar pukul 2 dini hari. Namun pukul 5 pagi, alarm ponselku sudah kembali berbunyi. Tubuhku terasa remuk. Kelopak mataku masih berat. Aku bahkan belum benar-benar menghilangkan rasa lelah akibat lembur semalam. Tetapi seperti biasa, aku tetap bangun. Aku keluar kamar dengan langkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Kupikir aku bisa membuat secangkir kopi sebelum berangkat kerja. Ternyata, Bu Rahayu sudah lebih dulu duduk di ruang makan. Beliau langsung menatapku tajam. Bangun juga? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau melipat kedua tangannya. Semalam dapur masih berantakan. Aku terkejut. Berantakan? Iya. Ada satu panci yang belum kamu lap. Aku menggigit bibir. Semalam aku mencuci piring hampir 1 jam. Tubuhku sudah tidak sanggup berdiri. Kupikir semuanya sudah selesai. Namun ternyata, masih ada saja yang dianggap kurang. Aku minta maaf, Bu. Beliau mendengus. Maaf terus. Kalau kerja di kantor bikin lupa tugas di rumah, mending berhenti saja. Kalimat itu kembali menusuk hatiku. Aku tidak menjawab. Aku memilih masuk ke dapur. Diam-diam aku menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah. Nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat. Ironisnya, aku sendiri hanya sempat meminum segelas air putih. Saat hendak berangkat kerja, Bram keluar dari kamar. Rin? Iya, Mas. Nanti pulang jangan malam lagi. Aku menatapnya. Kalau kantor masih ada pekerjaan, ya usahakan. Ibu marah semalam. Aku tersenyum pahit. Yang dipikirkan Bram lagi-lagi hanya perasaan ibunya, bukan kondisiku. Aku hanya mengangguk. Baik. Aku tiba di kantor hampir 40 menit lebih awal. Suasana masih sepi. Pak Surya sudah menungguku di ruangannya. Beliau mempersilahkanku duduk. Silakan, Bu Rini. Terima kasih, Pak. Aku mulai merasa gugup. Pak Surya dikenal sebagai sosok yang sangat jarang memanggil karyawan secara pribadi. Beliau membuka sebuah map biru, lalu meletakkannya di depanku. Ada kabar baik? Aku mengernyit. Kabar apa, Pak? Beliau tersenyum. Selama 3 tahun terakhir, Ibu menjadi karyawan dengan penilaian terbaik di perusahaan.
Aku benar-benar terkejut. Saya? Iya. Kami melihat kerja keras ibu, kejujuran ibu, dan kemampuan ibu memimpin tim. Dadaku mulai berdebar. Pak Surya melanjutkan. Karena itu, direksi memutuskan mengangkat ibu menjadi kepala divisi operasional. Aku langsung membeku. Mataku berkaca-kaca. Pak, apakah Bapak serius? Beliau mengangguk. Tentu. Mulai bulan depan, gaji ibu naik hampir 2 kali lipat. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun bekerja, inilah penghargaan terbesar yang pernah kuterima. Namun Pak Surya belum selesai. Beliau kembali membuka map yang lain. Ada satu hal lagi. Aku kembali menatapnya. Perusahaan sedang membuka program kepemilikan rumah dinas untuk jajaran pimpinan. Dan, ibu termasuk salah satu yang berhak mendapatkannya. Aku semakin terkejut. Rumah dinas? Iya. Cicilannya ditanggung perusahaan selama ibu masih menjabat. Air mataku hampir jatuh. Aku tidak pernah membayangkan semua ini. Di rumah, aku dianggap beban. Di kantor, aku justru dihargai. Perbedaan itu membuat hatiku terasa sesak. Pak Surya lalu berkata pelan. Bu Rini. Iya, Pak. Saya tidak tahu masalah pribadi ibu. Tapi, jangan pernah merasa diri ibu tidak berharga. Karena di mata perusahaan, ibu adalah aset yang sangat penting. Kalimat itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Sudah lama sekali, tidak ada orang yang menghargai usahaku seperti itu. Sepanjang perjalanan pulang sore itu, aku terus memikirkan ucapan Pak Surya. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku harus terus bertahan di rumah yang tidak pernah menghargai keberadaanku? Saat aku sampai di depan rumah, aku melihat beberapa mobil terparkir. Ruang tamu kembali ramai. Kerabat-kerabat Bu Rahayu datang lagi. Belum sempat aku masuk. Aku mendengar suara Bu Dina berkata sambil tertawa. Tenang saja. Selama Kak Rini masih tinggal di rumah ini, kita nggak perlu repot bayar catering kalau ada acara. Semua orang langsung tertawa keras. Tanganku mengepal. Tanpa mereka sadari, hari ini aku baru saja mendapatkan kesempatan yang akan mengubah seluruh hidupku. Dan mereka masih menganggapku hanya sebagai pembantu keluarga. Aku dipermalukan di depan keluarga besar, tapi kali ini aku mulai berani melawan. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu. Suara tawa dari dalam rumah terdengar begitu jelas. Kalimat Bu Dina masih terngiang di telingaku. Selama Kak Rini masih tinggal di rumah ini, kita nggak perlu repot bayar catering kalau ada acara. Semua orang tertawa. Tak seorang pun merasa ucapannya keterlaluan. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk sambil membawa tas kerja. Belum sempat aku mengucapkan salam, Bu Rahayu langsung berseru. Nah, akhirnya pulang juga. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Beliau menunjuk jam dinding. Masih sore. Berarti masih sempat masak. Dadaku kembali terasa sesak. Baru saja aku mendapatkan kabar terbaik dalam hidupku. Namun begitu menginjakkan kaki di rumah, yang mereka lihat dariku hanyalah seorang tukang masak. Aku mencoba tersenyum. Bu, saya ingin ganti baju dulu. Bu Rahayu langsung menggeleng. Nggak usah. Masak dulu. Nanti tamunya keburu lapar. Aku memandang wajah beliau. Kaki saya masih pegal, Bu. Beliau justru tertawa kecil. Pegal sedikit saja mengeluh. Dulu perempuan zaman saya jauh lebih kuat. Beberapa kerabat kembali mengangguk. Iya, benar. Perempuan sekarang manja. Aku menggigit bibir. Kalau mereka tahu, sejak pagi aku sudah bekerja tanpa berhenti. Rapat, mengejar target, menyelesaikan laporan, lalu pulang menghadapi pekerjaan rumah yang tidak pernah habis. Mungkin mereka tetap tidak peduli. Saat hendak menuju dapur, Bra memanggilku. Rin? Iya, Mas. Nanti sekalian buat es buah ya. Aku menoleh. Mas, aku benar-benar capek. Bram menghela napas. Cuma hari ini? Aku tersenyum pahit. Kalimat, cuma hari ini, sudah terlalu sering kudengar. Nyatanya, hampir setiap minggu selalu ada acara keluarga. Dan setiap acara, akulah yang memasak. Aku masuk ke dapur. Belum 5 menit bekerja, Dina menyusul. Ia membuka kulkas.
Lalu berkata sambil tersenyum sinis. Kak. Iya? Kakak nak ya? Kerja di kantor ber-AC. Masih sempat cari perhatian. Aku mengernyit. Maksudmu? Dina tertawa. Jangan pura-pura. Ibu cerita. Katanya kakak sengaja pulang malam biar nggak disuruh kerja rumah. Aku langsung menatapnya. Kalau kamu tidak tahu kenyataannya, lebih baik jangan menuduh. Dina mendekat. Berani jawab sekarang? Aku menarik napas panjang. Selama ini aku selalu diam. Namun hari itu, aku mulai merasa cukup. Aku tidak sedang menjawab. Aku hanya menjelaskan. Dina langsung keluar sambil bersungut-sungut. Tak lama kemudian Bu Rahayu masuk ke dapur. Rini. Iya, Bu. Kamu berani membentak adikmu? Aku menggeleng. Saya tidak membentaknya. Bu Rahayu tidak mau mendengar. Beliau mengambil sendok sayur lalu meletakkannya cukup keras di meja. Kalau kamu merasa hebat karena kerja, ingat. Rumah ini milik anak saya. Bukan milikmu. Kalimat itu membuat tanganku berhenti mengiris bawang. Air mataku mulai menggenang. Selama 8 tahun menikah, aku ikut membayar cicilan rumah itu. Bahkan sebagian besar uang mukaku berasal dari tabunganku. Namun, tak seorang pun pernah mengakuinya. Aku menatap Bu Rahayu. Pelan sekali aku berkata, Bu. Iya? Kalau suatu hari saya pergi dari rumah ini, apa ibu akan benar-benar bahagia? Beliau langsung menjawab tanpa berpikir. Tentu. Rumah ini justru akan lebih tenang. Jawaban itu menghantam hatiku. Aku hanya mengangguk. Baik, Bu. Tanpa kusadari, dari balik pintu dapur, Bram mendengar seluruh percakapan itu. Namun seperti biasanya, ia memilih diam. Malam itu setelah semua tamu pulang, aku masuk ke kamar. Aku membuka map biru dari kantor. Surat pengangkatan jabatan masih tersimpan rapi di dalamnya. Aku mengusap kertas itu perlahan. Untuk pertama kalinya, aku membayangkan hidup di tempat yang tidak dipenuhi hinaan. Tempat di mana aku bisa pulang tanpa rasa takut. Tempat di mana aku dihargai sebagai manusia. Saat sedang melamun, ponselku kembali berbunyi. Pesan dari Pak Surya masuk. Bu Rini, rumah dinas perusahaan bisa langsung ditempati mulai minggu depan. Kalau ibu bersedia, semua proses administrasi akan kami siapkan. Tanganku langsung gemetar. Rumah dinas. Berarti, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan rumah yang selama ini menjadi sumber air mataku. Namun aku belum tahu, keputusan itu akan memicu kemarahan besar Bu Rahayu dan membuat seluruh keluarga suamiku panik. Aku dianggap pembantu keluarga, tapi mereka tidak tahu aku sudah menyiapkan keputusan terbesar dalam hidupku. Malam itu aku duduk sendirian di tepi tempat tidur. Map biru dari kantor masih berada di pangkuanku. Aku membuka kembali surat pengangkatan jabatan yang sudah kubaca berkali-kali. Di bawah surat itu terselip formulir persetujuan rumah dinas. Aku mengusapnya perlahan. Selama 8 tahun menikah, baru kali ini aku melihat secercah harapan. Harapan untuk hidup tanpa hinaan, tanpa bentakan, tanpa harus merasa bersalah setiap kali tubuhku kelelahan. Namun, aku masih belum berani mengambil keputusan. Di dalam hatiku masih ada satu pertanyaan. Apakah aku harus terus bertahan demi rumah tangga ini? Keesokan paginya aku bangun lebih awal seperti biasa. Jam masih menunjukkan pukul 5. Aku langsung menuju dapur. Menanak nasi, menggoreng tempe, membuat sambal, dan menyiapkan bekal untuk Bram. Saat semua hampir selesai, Bu Rahayu masuk sambil membawa sapu. Beliau melihat meja makan. Lalu langsung menggeleng. Rini? Iya, Bu. Hari ini ada arisan keluarga. Aku menghentikan pekerjaanku. Arisan? Iya. Nanti siang ada 10 orang datang. Aku mulai merasa tidak enak. Soalnya hari ini saya tidak bisa izin kerja, Bu. Beliau langsung memotong ucapanku. Siapa bilang kamu harus kerja? Aku membeku. Maksud ibu? Kamu telepon kantor. Bilang sakit. Aku menatap beliau tidak percaya. Bu, saya baru saja dipercaya naik jabatan. Justru saya tidak boleh sering izin. Beliau tertawa sinis. Naik jabatan memangnya bikin kamu jadi bos? Kerja itu bisa dicari. Tapi keluarga lebih penting. Dadaku kembali sesak. Beliau tidak tahu,
Pekerjaan itulah yang selama ini membuat rumah ini tetap bisa membayar cicilan. Saat Bram keluar dari kamar, aku langsung menatapnya. Mas. Iya? Tolong jelaskan ke ibu. Aku tidak bisa bolos. Bram mengusap wajahnya. Loh? Cuma sehari. Aku menggeleng. Bukan soal sehari. Ini soal tanggung jawab. Bram justru berkata pelan. Kalau bisa menyenangkan ibu, kenapa harus dipersulit? Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Lagi-lagi, yang dipikirkan hanya ibunya, bukan masa depanku. Bu Dina yang sejak tadi mendengar pembicaraan kami langsung tertawa. Kak Rini lucu ya? Mentang-mentang naik jabatan. Mulai lupa keluarga. Aku menatapnya. Dina. Aku bekerja juga untuk membantu rumah ini. Ia langsung mencibir. Ah. Jangan merasa paling berjasa. Padahal aku tahu. Sudah lebih dari 3 tahun Dina menganggur. Namun setiap bulan ia tetap meminta uang kepada Bram. Dan sebagian uang itu berasal dari gajiku. Aku akhirnya tetap berangkat kerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Aku merasa terus dipaksa memilih. Antara pekerjaan yang mulai menghargai kemampuanku, atau rumah yang tidak pernah menghargai pengorbananku. Siang harinya, Pak Surya memanggilku lagi. Bu Rini. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah dipikirkan soal rumah dinas? Aku terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan. Pak, kalau saya pindah, apakah saya harus tinggal sendiri? Beliau tersenyum. Itu hak ibu. Boleh bersama keluarga. Boleh juga sendiri. Tidak ada aturan. Aku mengangguk pelan. Jawaban itu terus terngiang di kepalaku. Boleh juga sendiri. Sore harinya aku pulang. Belum sempat masuk rumah, aku melihat halaman sudah dipenuhi kendaraan. Arisan keluarga ternyata benar-benar berlangsung. Begitu melihatku datang, Bu Rahayu langsung berteriak dari ruang tamu. Rini? Iya, Bu. Cepat ganti baju. Lalu goreng ayam. Bikin bakwan. Masak sayur. Buat es. Salah satu bibi bahkan berkata sambil tertawa. Untung ada Rini. Nggak usah keluar uang buat catering. Semua kembali tertawa. Aku hanya tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumku berbeda. Karena di dalam tas kerjaku, sudah tersimpan formulir persetujuan rumah dinas yang telah kutandatangani. Artinya, mulai minggu depan, aku tidak akan lagi tinggal di rumah ini. Tanpa mereka sadari, hari-hari mereka memerintahku sesuka hati. Tinggal menghitung waktu. Namun aku belum menyangka. Malam itu Bu Rahayu tanpa izin membuka tas kerjaku. Dan surat yang beliau temukan di dalamnya akan membuat seluruh rumah berubah menjadi kacau. Mertuaku membuka tas kerjaku tanpa izin, dan rahasia yang ditemukannya membuat satu rumah gempar. Sore itu aku masih berada di dapur. Tanganku sibuk menggoreng ayam. Di atas kompor lain, sayur sedang mendidih. Di meja, adonan bakwan belum selesai kuaduk. Sementara dari ruang tamu terdengar suara tawa para kerabat. Mereka menikmati obrolan. Aku menikmati kelelahan. Sejak pulang kerja, belum sempat aku duduk sekalipun. Tas kerjaku kutaruh di atas kursi ruang makan. Aku tidak pernah khawatir. Selama ini tidak ada yang menyentuh barang-barang pribadiku. Namun hari itu, semua berubah. Saat sedang mengiris daun bawang, aku mendengar suara Bu Dina. Bu, lihat deh. Apa itu? Tas kerja Kak Rini. Aku tidak terlalu memikirkan. Kupikir mereka hanya memindahkannya. Beberapa detik kemudian terdengar suara resleting dibuka. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku keluar dari dapur. Bu, itu tas saya. Bu Rahayu menoleh sambil memegang map biru milikku. Kenapa? Nggak boleh dilihat? Aku berusaha tetap tenang. Itu berkas kantor, Bu. Beliau malah membuka map itu. Loh? Memangnya ada rahasia? Dadaku mulai berdebar. Bu, tolong. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Bu Rahayu sudah menarik salah satu lembar kertas. Beliau membacanya keras-keras. Surat pengangkatan Kepala Divisi Operasional. Ruang tamu langsung hening. Semua kerabat menoleh. Bu Dina mendekat. Wah, Kak Rini naik jabatan? Aku mengangguk pelan. Iya. Belum sempat aku menjelaskan,
Bu Rahayu kembali membuka lembar berikutnya. Matanya langsung membesar. Apa ini? Beliau membaca lagi. Fasilitas rumah dinas. Suasana semakin sunyi. Bu Rahayu menatapku tajam. Rumah dinas? Iya, Bu. Kenapa kamu nggak bilang? Aku menarik napas panjang. Saya baru mau membicarakannya. Beliau langsung menyela. Membicarakan apa? Saya ditawari tinggal di rumah dinas. Beberapa kerabat langsung saling berpandangan. Seorang bibi berkata, wah enak dong. Nggak usah bayar kontrakan. Namun, Bu Rahayu justru terlihat marah. Jangan macam-macam ya, Rini. Aku mengernyit. Maksud ibu? Rumah dinas itu buat kita. Aku langsung terdiam. Buat kita? Iya. Nanti kita semua pindah ke sana. Dadaku terasa sesak. Aku benar-benar tidak menyangka. Beliau bahkan belum sempat mengucapkan selamat. Yang dipikirkan justru bagaimana memanfaatkan fasilitas itu. Aku mencoba berbicara pelan. Bu, rumah itu fasilitas dari kantor. Untuk pegawai. Bu Rahayu melipat tangan. Ya kamu pegawainya? Berarti keluarga ikut. Aku menggeleng. Aturannya tidak seperti itu. Beliau langsung meninggikan suara. Jangan pelit sama keluarga sendiri. Kalimat itu membuat semua tamu ikut memperhatikanku. Aku mulai merasa dipermalukan. Bram yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Rin? Iya, Mas. Kalau memang rumahnya besar, kenapa kita nggak pindah saja? Aku menatap suamiku tidak percaya. Mas, aku bahkan belum lihat rumahnya. Bukannya bertanya bagaimana pekerjaanku? Kamu malah memikirkan pindah. Bram terlihat sedikit tidak enak. Namun sebelum ia menjawab, Bu Dina kembali menyela. Enak dong. Nanti aku juga bisa ikut tinggal? Aku membelalakan mata. Apa? Iya. Biar dekat kota. Beberapa kerabat lain ikut tertawa. Mereka mulai membahas kamar mana yang akan mereka tempati. Seolah-olah rumah itu sudah menjadi milik mereka. Tak seorang pun bertanya apakah aku setuju. Air mataku mulai menggenang. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras. Pulang malam. Mengorbankan waktu dan tenaga. Kini saat hasil jeripayahku mulai terlihat. Yang mereka pikirkan bukan kebahagiaanku, melainkan bagaimana memanfaatkannya. Aku memandang satu persatu wajah mereka. Lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Maaf. Rumah dinas itu bukan untuk kalian. Seluruh ruangan langsung hening. Bu Rahayu berdiri dari kursinya. Apa katamu? Aku menatap beliau dengan tenang. Rumah itu diberikan kepada saya. Dan saya yang akan memutuskan siapa yang boleh tinggal di sana. Untuk pertama kalinya, aku tidak menundukkan kepala. Aku tidak meminta maaf. Aku tidak mengalah. Wajah Bu Rahayu memerah karena marah. Sementara Bram hanya bisa menatapku dengan ekspresi terkejut. Mereka belum tahu, keputusan yang kusampaikan malam itu hanyalah awal. Karena keesokan paginya, aku akan mengumumkan keputusan yang jauh lebih mengejutkan. Keputusan yang membuat seluruh keluarga suamiku panik dan menyesal. Keputusanku membuat satu rumah terdiam, tapi pengkhianatan terbesar justru datang dari suamiku sendiri. Malam itu suasana rumah berubah menjadi tegang. Tidak ada lagi suara tawa. Semua mata tertuju kepadaku. Aku masih berdiri di ruang tamu sambil memegang map biru dari kantor. Sementara Bu Rahayu menatapku penuh kemarahan. Apa maksudmu rumah itu bukan untuk kami? Aku menarik napas panjang. Bu, rumah dinas itu fasilitas dari perusahaan. Saya harus mengikuti aturan kantor. Beliau langsung menggeleng keras. Aturan bisa diatur. Kamu tinggal bilang saja seluruh keluargamu ikut. Aku mengusap dahiku pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Kalimat itu membuat Bu Rahayu kehilangan kesabaran. Beliau menunjuk wajahku. Sejak naik jabatan, kamu mulai melawannya? Aku menatap beliau dengan tenang. Bukan melawan. Saya hanya sedang menjaga pekerjaan saya. Namun penjelasanku sama sekali tidak didengar. Beberapa kerabat mulai ikut berbicara. Pantesan sekarang berani. Sudah merasa jadi orang penting. Baru naik jabatan saja sombong. Aku hanya tersenyum pahit. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana aku bekerja siang malam untuk mendapatkan kepercayaan itu.
Aku menoleh ke arah Bram. Mas. Iya? Tolong jelaskan. Bram terlihat ragu. Aku berharap. Sekali saja. Hanya sekali. Ia berdiri di sampingku. Namun harapan itu kembali hancur. Bram justru berkata, Rin, kalau memang ada jalan supaya ibu ikut tinggal, coba dibicarakan baik-baik. Dadaku seperti diremas. Mas, aku baru saja bilang itu tidak bisa. Bukannya membelaku, kamu malah ikut memaksa. Bram menghela napas. Aku cuma gak mau ibu kecewa. Aku tersenyum pahit. Lalu, siapa yang memikirkan kekecewaanku? Bram kembali diam. Diam, seperti biasanya. Malam semakin larut. Semua tamu akhirnya pulang. Aku masuk ke kamar tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku duduk di tepi tempat tidur. Air mataku jatuh tanpa suara. Beberapa menit kemudian Bram masuk. Ia duduk di sampingku. Masih marah? Aku menggeleng pelan. Aku sudah terlalu lelah untuk marah. Bram memegang tanganku. Rin? Iya? Kamu tahu kan? Aku cuma ingin semua baik-baik saja. Aku menarik tanganku perlahan. Mas, selama 8 tahun, aku terus mengalah supaya semua baik-baik saja. Tapi apa hasilnya? Bram tidak menjawab. Aku dihina. Disuruh memasak tengah malam. Dianggap pembantu. Dan kamu? Selalu memintaku mengerti. Suara Bram mulai pelan. Aku minta maaf. Aku menggeleng. Maaf tidak akan menghapus semua luka. Keesokan paginya aku berangkat kerja lebih awal. Di kantor, Pak Surya memanggilku. Bu Rini. Iya, Pak. Dokumen rumah dinas sudah selesai. Beliau menyerahkan sebuah map baru. Kuncinya juga sudah siap. Aku menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih, Pak. Lusa rumah sudah bisa ditempati. Aku tersenyum. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Karena saat keluar dari ruang direktur, aku melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Aku langsung terkejut. Itu Bram. Ia ternyata datang ke kantorku tanpa memberitahu lebih dulu. Aku menghampirinya. Mas, kamu ngapain di sini? Bram tampak gugup. Aku mau jemput kamu. Aku mengernyit. Biasanya juga tidak pernah. Saat itulah mataku tidak sengaja melihat sebuah map di tangan Bram. Itu bukan map miliknya. Itu map milik Bu Rahayu. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Mas. Iya? Itu map apa? Bram terlihat semakin gugup. Nggak ada. Boleh aku lihat? Ia langsung menarik map itu ke belakang tubuhnya. Jangan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Mas, kamu menyembunyikan apa? Beberapa detik kemudian Bram menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia berkata, Maaf, Rin. Ibu menyuruhku datang. Beliau ingin bertemu direktur perusahaanmu. Aku membeku. Untuk apa? Bram tidak berani menatapku. Ibu ingin meminta agar rumah dinas itu dialihkan atas nama keluarga. Tanganku langsung gemetar. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak pernah menyangka suamiku sendiri tega datang ke kantorku, bukan untuk mendukung karierku, melainkan membantu ibunya mengambil hak yang selama ini kuperjuangkan dengan susah payah. Suamiku datang ke kantorku untuk mengambil hakku, tapi yang terjadi malah membuat semuanya terdiam. Aku mematung di lorong kantor. Dadaku terasa sesak. Tanganku perlahan melepaskan pegangan tas. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mas? Iya, Rin? Kamu datang ke sini? Karena disuruh ibu? Bram menundukkan kepala. Iya. Air mataku mulai menggenang. Jadi bukan karena ingin menjemputku? Bram tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku menarik napas panjang. Lalu? Ibu mau apa? Bram menggenggam map di tangannya semakin erat. Ibu ingin bicara dengan Pak Surya. Buat apa? Supaya rumah dinas itu dipakai keluarga. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Mas, itu fasilitas karena aku bekerja. Bukan hadiah untuk keluarga. Bram berkata lirih. Aku sudah bilang begitu. Tapi ibu tetap memaksaku datang. Aku menggeleng pelan. Dan kamu tetap datang.
Kalimatku membuat Bram terdiam. Belum sempat pembicaraan kami selesai, pintu ruang direktur terbuka. Pak Surya keluar bersama beberapa manajer. Beliau melihatku lebih dulu. Bu Rini. Iya, Pak. Loh, ini siapa? Aku menjawab pelan. Suami saya, Pak. Pak Surya tersenyum ramah. Silakan masuk kalau memang ada keperluan. Aku langsung berkata, Pak. Sebenarnya. Namun Bram lebih dulu melangkah masuk. Dadaku langsung berdebar. Aku segera mengikuti dari belakang. Di dalam ruangan, Bram terlihat sangat gugup. Pak Surya mempersilahkannya duduk. Ada yang bisa saya bantu? Bram membuka map perlahan. Tangannya gemetar. Ia berkali-kali menatapku. Seolah ingin meminta izin. Aku hanya diam. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan memilih ibunya dibanding istrinya sendiri. Akhirnya Bram berkata, Pak, ibu saya berharap rumah dinas yang diberikan kepada Rini bisa dipakai seluruh keluarga kami. Ruangan langsung hening. Pak Surya mengernyit. Seluruh keluarga? Iya, Pak. Ibu saya, adik saya, dan beberapa kerabat. Pak Surya menatap Bram cukup lama. Lalu beliau menoleh kepadaku. Bu Rini. Iya, Pak. Apakah ini juga keinginan ibu? Aku menggeleng mantap. Tidak, Pak. Itu bukan keinginan saya. Pak Surya menghela napas panjang. Beliau lalu menutup map yang ada di mejanya. Pak Bram. Iya, Pak. Saya ingin menjelaskan sesuatu. Bram mengangguk pelan. Rumah dinas bukan hadiah. Bukan warisan. Dan bukan fasilitas keluarga. Itu fasilitas jabatan. Kalau disalahgunakan, istri Bapak justru bisa kehilangan kepercayaan perusahaan. Wajah Bram langsung pucat. Apa? Iya. Bahkan bisa dicabut. Dadaku ikut berdebar. Aku sendiri baru mengetahui aturan itu sedetail itu. Pak Surya melanjutkan. Selama ini Bu Rini adalah salah satu pegawai paling jujur di perusahaan. Itulah alasan kami memilih beliau. Kalau beliau menggunakan jabatan untuk kepentingan keluarga, kami tidak akan memberikan promosi itu. Bram langsung menundukkan kepala. Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Pak Surya tersenyum tipis. Saya yakin. Yang tidak tahu adalah orang yang menyuruh Bapak datang. Kalimat itu membuat Bram semakin malu. Saat kami keluar dari ruangan, Bram berjalan di sampingku. Sudah cukup lama tidak ada yang berbicara. Akhirnya ia berkata, maaf. Aku tetap berjalan. Rin, aku benar-benar minta maaf. Aku berhenti, lalu menatap matanya. Mas. Iya? Kalau hari ini Pak Surya marah? Kalau promosi itu dibatalkan? Kalau aku kehilangan pekerjaan? Apa ibu akan menggantikan semua pengorbananku? Bram tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Aku meninggalkannya di lobi kantor. Namun sebelum aku masuk lift, ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku heran. Bu Rahayu. Aku mengangkat telepon itu. Halo, Bu. Suara Bu Rahayu terdengar keras. Rini? Iya, Bu. Kamu sekarang hebat ya? Berani mempermalukan Bram di kantormu sendiri. Aku memejamkan mata. Bu. Saya tidak mempermalukan siapapun. Beliau langsung membentak. Mulai hari ini, kalau kamu masih mau tinggal di rumah itu, gajimu harus diserahkan seluruhnya kepada saya. Tanganku langsung gemetar. Selama 8 tahun menikah, aku memang selalu membantu keuangan keluarga. Namun, belum pernah sekalipun Bu Rahayu meminta seluruh gajiku. Aku menarik napas panjang. Lalu dengan suara yang tenang aku menjawab. Maaf, Bu. Mulai bulan depan, saya tidak akan tinggal di rumah itu lagi. Telepon langsung hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara benda jatuh dari seberang sana. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rahayu benar-benar panik mendengar keputusanku. Aku memilih pergi, tapi baru saat itu mertuaku menyadari siapa yang selama ini menopang rumah mereka. Telepon langsung terputus. Aku masih memegang ponsel dengan tangan gemetar. Ucapan Bu Rahayu terus terngiang di telingaku. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah itu, gajimu harus diserahkan seluruhnya kepada saya. Aku tersenyum pahit. Selama 8 tahun,
Aku memang hampir tidak pernah menikmati hasil kerjaku sendiri. Sebagian besar gajiku selalu habis untuk cicilan rumah, tagihan listrik, belanja bulanan, biaya berobat Bu Rahayu, bahkan uang saku Dina yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja. Namun, di mata mereka, aku tetap dianggap menantu yang tidak tahu berterima kasih. Sore itu aku pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena lembur. Aku sengaja mampir ke rumah dinas yang akan kutempati minggu depan. Rumah itu sederhana. Tidak semewah rumah-rumah besar yang sering kulihat. Tetapi bersih, tenang. Dan yang paling penting, tidak ada bentakan. Tidak ada hinaan. Aku berdiri di ruang tamu yang masih kosong. Tanpa sadar air mataku jatuh. Akhirnya, aku punya tempat untuk bernapas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa memiliki tempat yang benar-benar bisa kusebut rumah. Saat tiba di rumah mertua, suasananya sangat berbeda. Bu Rahayu sudah menunggu di ruang tamu. Di sampingnya Bram dan Dina. Wajah mereka terlihat tegang. Rini? Iya, Bu. Kamu serius mau pindah? Aku mengangguk pelan. Iya. Bu Rahayu langsung berdiri. Kamu nggak boleh pergi. Aku menatap beliau. Kenapa, Bu? Karena kamu istri Bram. Aku tersenyum tipis. Selama ini saya diingat sebagai istri hanya saat dibutuhkan. Kalau sedang dihina, saya disebut orang luar. Ruangan langsung hening. Dina tiba-tiba menyela. Kalau Karini pindah, siapa yang masak? Aku menoleh kepadanya. Loh? Memangnya selama ini aku tinggal di sini hanya untuk memasak? Dina langsung salah tingkah. Maksudku? Belum sempat ia melanjutkan, aku berkata pelan. Kamu sudah 33 tahun. Sudah waktunya belajar mandiri. Wajah Dina memerah. Bram kemudian mendekat. Rin? Iya? Apa benar nggak ada cara lain? Aku menggeleng. Aku sudah terlalu lelah, Mas. Aku tidak pergi karena rumah dinas. Aku pergi karena aku sudah tidak lagi dihargai di rumah ini. Bram memejamkan mata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Malam itu aku masuk ke kamar. Aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Tidak banyak. Hanya pakaian kerja, beberapa buku, dan foto almarhum ibuku. Saat sedang melipat baju, Bram masuk. Ia melihat koper itu. Kamu benar-benar pergi besok? Iya. Aku mohon. Jangan. Aku menghentikan lipatan baju. Mas. Iya. Kalau aku tetap tinggal, apa yang berubah? Bram terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Karena ia sendiri tahu, tidak ada yang akan berubah. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Aku memasak sarapan seperti biasa. Menyapu rumah. Menyiram tanaman. Lalu meletakkan kunci rumah di atas meja. Bu Rahayu melihatku dari ruang makan. Kamu masih sempat masak. Aku tersenyum. Ini mungkin sarapan terakhir yang saya buat di rumah ini. Wajah Bu Rahayu mulai berubah. Beliau tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tertahan. Saat koperku sudah berada di depan pintu, tiba-tiba ponsel Bram berdering. Ia mengangkat telepon itu. Beberapa detik kemudian wajahnya langsung pucat. Mas? Bram menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rin? Ada apa? Bang menelepon. Katanya cicilan rumah bulan ini belum masuk. Aku mengernyit. Lalu? Bram menelan ludah. Mereka bilang, selama ini pembayaran selalu berasal dari rekeningmu. Ruangan langsung sunyi. Bu Rahayu menatap Bram dengan wajah terkejut. Apa? Bram membuka aplikasi perbankan. Tangannya gemetar. Bu, selama ini, 80% cicilan rumah memang dibayar Rini. Bu Rahayu langsung terduduk lemas di kursinya. Beliau baru menyadari kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin ia lihat. Rumah yang selalu beliau banggakan, ternyata berdiri karena pengorbanan menantu yang setiap hari beliau hina. Dan saat aku mengangkat koper untuk melangkah keluar, terdengar suara Bu Rahayu menangis keras dari belakang. Rini, jangan pergi. Ibu baru tahu selama ini kamulah yang menyelamatkan keluarga ini. Aku berhenti sejenak. Namun aku belum menoleh. Keputusan yang sudah kupendam selama bertahun-tahun, akhirnya harus tetap kujalankan. Aku melangkah keluar dari rumah itu, dan baru saat itu mereka menyadari betapa besarnya pengorbananku.
Tanganku masih menggenggam gagang koper. Suara tangisan Bu Rahayu memenuhi ruang tamu. Rini, jangan pergi. Ibu baru tahu selama ini kamulah yang menyelamatkan keluarga ini. Aku memejamkan mata. Air mataku kembali jatuh. Selama bertahun-tahun, inilah kalimat yang ingin ku dengar. Pengakuan bahwa semua pengorbananku memang nyata. Namun, pengakuan itu datang ketika hatiku sudah terlalu lelah. Aku membalikkan badan perlahan. Bu Rahayu masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar memegang buku rekening yang baru diberikan Bram. Beliau membuka halaman demi halaman. Setiap bulan, terlihat transfer dari rekeningku. Jumlahnya tidak kecil. Hampir 80% cicilan rumah dibayar menggunakan gajiku. Belum termasuk uang belanja, biaya listrik, air, internet, dan kebutuhan sehari-hari. Air mata Bu Rahayu semakin deras. Ya Allah, ibu selama ini buta. Ibu pikir semua itu dari Bram. Bram langsung menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, saya tidak pernah sanggup membayar semuanya. Kalau bukan karena Rini, rumah ini mungkin sudah disita bank sejak 2 tahun lalu." Suasana kembali hening. Bu Dina yang sejak tadi diam mulai membuka mulut. Tapi, Kak Rini nggak pernah cerita. Aku tersenyum tipis. Aku tidak bekerja untuk dipuji. Aku hanya ingin keluarga kita tetap punya tempat tinggal. Dina langsung menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Selama ini, dialah yang paling sering mengatakan aku hanya numpang hidup. Padahal, aku justru orang yang paling banyak berkorban. Bu Rahayu merangkak mendekat. Beliau memegang kedua tanganku. Rini? Iya, Bu. Ibu minta maaf. Ibu benar-benar minta maaf. Ampuni Ibu. Aku memandang wajah beliau. Keriput di wajahnya kini dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus. Namun luka di hatiku terlalu dalam untuk sembuh dalam 1 hari. Aku mengusap tangan beliau perlahan. Bu, saya tidak membenci Ibu. Tapi saya juga sudah tidak sanggup tinggal di sini. Beliau menangis semakin keras. Ibu janji berubah. Mulai sekarang Ibu yang akan masak. Ibu yang akan bersih-bersih. Asal kamu jangan pergi. Dadaku kembali sesak. Kalimat itu indah. Tetapi, datangnya terlambat. Bram menghampiriku. Matanya sembab. Rin? Iya? Aku juga salah. Aku terlalu takut mengecewakan Ibu. Sampai lupa menjaga perasaan istriku sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Dan itu yang paling menyakitkan. Bram menggenggam tanganku. Aku mohon. Beri aku kesempatan. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya? Kesempatan sudah kuberikan berkali-kali. Selama 8 tahun. Setiap kali aku menangis. Aku berharap kamu berdiri di sampingku. Tapi yang kamu lakukan? Selalu memintaku mengalah. Air mata Bram kembali jatuh. Ia tidak mampu membantah. Karena semua yang kukatakan adalah kenyataan. Aku mengangkat koper. Lalu melangkah menuju pintu. Saat kakiku sudah berada di teras, ponselku berdering. Pak Surya menelepon. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin memberi kabar. Kabar apa, Pak? Beliau terdengar tersenyum. Direksi baru saja menyetujui satu keputusan. Mulai bulan depan, Ibu bukan hanya menjadi kepala divisi, tetapi juga ditunjuk sebagai pimpinan proyek nasional perusahaan. Aku langsung terdiam. Pak, benarkah? Iya. Dan perusahaan sudah menyiapkan kendaraan dinas serta fasilitas tambahan. Air mataku kembali mengalir. Di saat aku kehilangan satu tempat untuk pulang, Allah justru membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar. Aku mengucapkan terima kasih. Lalu menutup telepon. Bu Rahayu yang mendengar percakapan itu kembali menangis. Beliau berbisik pelan. Dulu Ibu menganggap kamu beban. Padahal, kamu adalah rezeki terbesar yang pernah masuk ke keluarga ini. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Bu. Iya. Semoga setelah saya pergi, Ibu belajar menghargai orang sebelum kehilangannya. Aku melangkah masuk ke mobil perusahaan yang datang menjemputku. Dari balik kaca,
Aku melihat Bram berdiri mematung. Bu Rahayu terduduk sambil menangis. Dan Dina hanya mampu menutup wajahnya. Mereka akhirnya sadar. Orang yang selama ini mereka perlakukan seperti pembantu, ternyata adalah tiang yang menopang seluruh keluarga. Namun mereka belum tahu, beberapa hari lagi akan muncul satu kenyataan yang membuat penyesalan mereka menjadi berkali-kali lipat. Setelah aku pergi, rumah itu berubah menjadi sunyi. Dan baru saat itu mereka menyadari nilai pengorbananku. Hari pertama aku tinggal di rumah dinas terasa begitu asing. Rumah itu sederhana. Dindingnya masih kosong. Perabotnya belum lengkap. Di ruang tamu hanya ada sebuah sofa, meja kecil, dan rak buku. Namun, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pulang tanpa rasa takut. Tidak ada bentakan. Tidak ada suara yang menyuruhku segera ke dapur. Tidak ada hinaan karena aku pulang terlambat. Aku duduk di lantai sambil meminum secangkir teh hangat. Air mataku perlahan mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku bisa bernapas dengan tenang. Sementara itu, di rumah Bram, suasana berubah sangat berbeda. Pukul 6 pagi. Biasanya aroma sarapan sudah memenuhi rumah. Kini, dapur masih gelap. Bu Rahayu berjalan menuju dapur. Beliau membuka tudung saji. Kosong. Beliau membuka kulkas. Hanya ada beberapa telur dan sayuran. Beliau baru teringat. Selama ini, semua belanja bulanan dilakukan oleh Rini. Beliau perlahan terduduk di kursi dapur. Ya Allah, ibu benar-benar tidak pernah memperhatikan. Di ruang tamu, Bram bersiap berangkat kerja. Ia membuka lemari. Kemeja yang biasa sudah disetrika rapi kini masih kusut. Ia mencoba menyetrikanya sendiri. Namun karena terburu-buru, bagian lengannya justru sedikit gosong. Bram mengembuskan napas panjang. Baru kali ini ia sadar. Setiap pagi selama 8 tahun, aku selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan semuanya. Dan tak sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Di kamar Dina, suasana tak kalah kacau. Ia membuka lemari pakaian. Semua bajunya belum dicuci. Biasanya, aku yang mencuci dan melipatnya. Kini keranjang cucian sudah penuh. Dina mulai panik. Bu? Iya? Bajuku habis. Bu Rahayu hanya terdiam. Beliau tidak tahu harus menjawab apa. Siang harinya, Bu Rahayu mencoba memasak sendiri. Namun baru setengah jam di dapur, beliau mulai kelelahan. Sayur yang dimasaknya terlalu asin. Nasi yang ditanak terlalu lembek. Saat Bram mencicipinya, ia hanya tersenyum pelan. Tidak apa-apa, Bu. Namun Bu Rahayu langsung menangis. Selama ini, Rini melakukan semua ini sendirian. Tidak pernah mengeluh di depan ibu. Bram menundukkan kepala. Iya, Bu. Aku juga baru sadar. Malam harinya suasana rumah semakin sunyi. Biasanya aku masih terlihat merapikan ruang tamu atau menyiapkan bekal untuk esok hari. Kini, rumah terasa kosong. Bukan karena kehilangan satu penghuni, melainkan kehilangan seseorang yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. Di sisi lain, aku sedang menyusun beberapa dokumen di rumah dinas. Ponselku berbunyi. Nomor Dina muncul di layar. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kuangkat. Halo? Suara Dina terdengar pelan. Kak? Iya? Maaf mengganggu. Ada apa? Dina terdiam beberapa detik. Lalu berkata sambil menangis. Kak? Aku baru sadar. Selama ini aku terlalu jahat sama kakak. Aku memejamkan mata. Dina? Iya? Aku tidak marah. Tapi aku harap kamu mulai belajar bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Dina menangis semakin keras. Aku janji, Kak. Aku mau berubah. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang. Hatiku mulai tenang. Namun beberapa menit kemudian, ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari Pak Surya. Bu Rini. Iya, Pak. Besok pagi mohon datang lebih awal. Ada rapat penting. Baik. Pak, ada satu tamu yang ingin bertemu langsung dengan ibu. Aku mengernyit. Tamu? Iya. Beliau adalah pemilik utama perusahaan. Jantungku langsung berdegup. Selama bekerja bertahun-tahun, aku belum pernah sekalipun bertemu pemilik perusahaan. Pak Surya kemudian berkata pelan. Beliau meminta bertemu khusus dengan ibu. Aku semakin bingung. Ada keperluan apa, Pak?
Pak Surya tersenyum. Besok ibu akan tahu sendiri. Telepon pun ditutup. Aku memandang langit malam dari balik jendela rumah dinas. Aku tidak tahu bahwa pertemuan besok pagi akan membuka rahasia terbesar tentang mengapa karirku berkembang begitu cepat. Dan rahasia itu akan membuat Bram, Bu Rahayu, bahkan seluruh keluarga mereka benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Pemilik perusahaan memanggilku secara khusus, dan rahasia yang terungkap membuat semuanya berubah. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ucapan Pak Surya terus terngiang di kepalaku. Besok pemilik utama perusahaan ingin bertemu langsung dengan ibu. Aku bekerja di perusahaan itu hampir 9 tahun. Namun selama itu pula, aku belum pernah bertemu langsung dengan pemiliknya. Bahkan banyak karyawan hanya mengenal namanya dari foto yang tergantung di ruang direksi. Aku terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin beliau bicarakan? Keesokan paginya aku datang 1 jam lebih awal. Pak Surya sudah menungguku di depan ruang rapat utama. Beliau tersenyum. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, Pak. Silakan ikut saya. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak lebih cepat setiap kali melangkah. Begitu pintu ruang rapat terbuka, seorang pria berusia sekitar 65 tahun berdiri sambil tersenyum hangat. Rambutnya sudah memutih. Pakaiannya sederhana. Namun wibawanya langsung terasa. Pak Surya berkata pelan, Pak Harsono, ini Bu Rini. Pria itu langsung menghampiriku. Beliau mengulurkan tangan. Jadi, kamu Rini? Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau tersenyum lebih lebar. Akhirnya kita bertemu. Aku semakin bingung. Beliau berbicara seolah sudah lama mengenalku. Pak Harsono mempersilahkanku duduk. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah map tua dari tas kulitnya. Bu Rini. Iya, Pak. Apa kamu masih ingat ayahmu? Aku langsung terdiam. Tentu, Pak. Beliau sudah meninggal 8 tahun lalu. Pak Harsono mengangguk perlahan. Ayahmu pernah menyelamatkan hidup saya. Aku membelalakan mata. Menyelamatkan Bapak. Iya. 20 tahun yang lalu. Ruangan mendadak hening. Pak Harsono mulai bercerita. Dulu perusahaan ini masih kecil. Suatu malam gudang kami terbakar. Aku hampir tidak sempat keluar. Yang menarikku keluar dari kobaran api adalah ayahmu. Air mataku mulai menggenang. Aku sama sekali tidak pernah mendengar cerita itu. Beliau melanjutkan, kalau bukan karena beliau, aku mungkin sudah meninggal. Pak Harsono membuka map tua itu. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Salah satunya memperlihatkan ayahku berdiri bersama beliau. Keduanya tersenyum sambil mengenakan seragam proyek. Itu ayahmu. Aku langsung memegang foto itu. Tanganku gemetar. Sudah lama sekali aku tidak melihat foto ayah saat masih muda. Pak Harsono berkata pelan. Sebelum meninggal, ayahmu pernah datang menemuiku. Dadaku kembali berdebar. Beliau berkata, kalau suatu hari putriku melamar kerja di perusahaanmu, jangan pernah memberinya perlakuan istimewa. Aku mulai menangis. Pak Harsono ikut tersenyum haru. Beliau ingin kamu berhasil karena kemampuanmu sendiri. Bukan karena jasanya. Air mataku jatuh semakin deras. Sekarang aku mengerti. Selama ini, tidak ada seorang pun yang membantuku naik jabatan. Semua benar-benar hasil kerja kerasku. Pak Harsono kembali berbicara. Selama 9 tahun, aku hanya mengawasi dari jauh. Aku sengaja tidak pernah menemuimu. Karena aku ingin melihat apakah kamu memiliki kejujuran seperti ayahmu. Aku menundukkan kepala. Maaf kalau saya banyak kekurangan. Beliau tersenyum. Justru sebaliknya. Kamu bahkan lebih kuat daripada yang kubayangkan. Beliau kemudian menyerahkan sebuah amplop putih. Apa ini, Pak? Surat keputusan direksi. Aku membukanya perlahan. Mataku langsung membelalak. Di sana tertulis bahwa aku dipercaya memimpin cabang baru perusahaan yang akan dibuka beberapa bulan lagi. Artinya, jabatanku kembali naik. Aku hampir tidak percaya. Pak? Saya? Pak Harsono mengangkat tangannya. Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Karena semua ini, kamu dapatkan dengan kerja keras. Saat aku keluar dari ruang rapat, ponselku kembali berdering.
Kali ini Bram yang menelepon. Suaranya terdengar panik. "Rin?" "Iya, Mas. Ibu pingsan." Aku langsung berdiri. "Apa? Tadi pagi?" Dokter bilang tekanan darahnya naik. Aku langsung terdiam. Meski semua yang terjadi adalah akibat sikap Bu Rahayu sendiri, hatiku tetap tidak tega. Tanpa berpikir panjang aku berkata, "Aku segera ke rumah sakit." Aku belum tahu. Pertemuan di rumah sakit nanti akan menjadi titik balik yang membuat seluruh keluarga akhirnya benar-benar menyadari kesalahan mereka. Di rumah sakit, aku melihat air mata mertuaku untuk pertama kalinya. Aku langsung meninggalkan kantor. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiranku bercampur aduk. Semua luka yang pernah kuterima kembali teringat. Bentakan, hinaan, perintah memasak hingga tengah malam. Tatapan yang selalu menganggapku tidak pernah cukup. Namun, di balik semua itu, Bu Rahayu tetaplah ibu dari suamiku. Dan hatiku tidak sanggup berpura-pura tidak peduli. Saat tiba di rumah sakit, Bram sudah menunggu di depan ruang perawatan. Wajahnya kusut, matanya sembab. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. "Rin?" "Iya, Mas. Terima kasih sudah datang." Aku hanya mengangguk. "Bagaimana keadaan ibu?" "Sudah sadar, tapi masih lemas." Aku menghela napas lega. Perlahan aku masuk ke ruang perawatan. Bu Rahayu terbaring di ranjang. Wajahnya pucat. Tangannya dipasang infus. Begitu melihatku masuk, air mata beliau langsung mengalir. "Rini?" Aku mendekat. "Iya, Bu." Beliau mencoba bangun. Aku segera menahan bahunya. "Jangan dipaksa, Bu." Namun Bu Rahayu tetap menggenggam tanganku erat. "Ibu, minta maaf." Suara beliau sangat pelan. Berbeda sekali dengan sosok yang selama ini selalu membentakku. "Aku sudah memaafkan ibu." Bu Rahayu menggeleng sambil menangis. "Tidak. Ibu belum pantas dimaafkan. Ibu baru sadar? Orang yang paling sering ibu sakiti? Justru orang yang paling tulus mencintai keluarga ini." Aku hanya diam. Beliau kembali berkata, "Waktu kamu pergi, rumah itu terasa kosong. Bukan karena tidak ada yang memasak, tapi karena tidak ada lagi orang yang selalu memikirkan semua orang." Air mataku mulai jatuh. Tak lama kemudian dokter masuk. Beliau memeriksa kondisi Bu Rahayu. Setelah selesai, dokter memanggil Bram dan aku keluar ruangan. "Kondisinya bagaimana, Dok?" Dokter menjawab tenang. Tekanan darahnya sudah mulai stabil. Tapi beliau tidak boleh banyak pikiran. Dan beliau harus mengubah pola hidup. Bram mengangguk. "Baik, Dok." Dokter lalu menatapku. "Apakah ibu ini anggota keluarganya?" Aku tersenyum tipis. "Dulu saya menantunya." Dokter mengangguk. "Tadi selama tidak sadarkan diri?" Beliau terus memanggil nama ibu. Dadaku kembali terasa sesak. Setelah dokter pergi, Bram duduk di kursi lorong. "Rin?" "Iya." Aku malu. "Kenapa?" "Karena baru sekarang aku melihat betapa besar pengorbananmu." Aku menatapnya. "Bukan sekarang, Mas. Pengorbananku sudah ada sejak dulu. Hanya saja, kalian tidak pernah mau melihatnya." Bram menundukkan kepala. Air matanya jatuh lagi. Saat itulah Dina datang tergesa-gesa. Wajahnya panik. "Kak." "Iya?" "Aku baru dari rumah." "Ada apa?" Dina menyerahkan sebuah amplop. Ada surat dari bank. Bram langsung membukanya. Wajahnya berubah pucat. "Mas, apa isinya?" Bram membaca pelan. Karena pembayaran cicilan beberapa bulan ke depan belum memiliki penjamin baru. Bank meminta kepastian pembayaran. Dina langsung panik. "Kita harus bagaimana?" Semua terdiam. Mereka baru sadar. Selama ini semua urusan keuangan rumah berjalan lancar bukan karena mereka mampu, tetapi karena aku selalu diam-diam menyelesaikannya. Aku memandang Bram. "Mas." "Iya?" "Rumah itu tanggung jawab kita berdua. Aku akan tetap membayar cicilan yang memang menjadi kewajibanku sesuai kesepakatan saat membeli rumah." Bram langsung menggeleng. "Tidak. Itu bukan lagi tanggung jawabmu. Aku akan mencari pekerjaan tambahan. Aku tidak mau lagi hidup dari pengorbananmu."
Aku melihat kesungguhan di matanya. Untuk pertama kalinya, ia mulai belajar memikul tanggung jawabnya sendiri. Saat hendak meninggalkan rumah sakit, ponselku berbunyi. Pesan dari Pak Harsono masuk. Bu Rini, besok direksi ingin memperkenalkan Ibu secara resmi kepada seluruh pimpinan cabang. Ada tamu penting yang juga ingin bertemu dengan Ibu. Aku mengernyit. Tamu penting? Siapa lagi? Aku belum tahu. Bahwa pertemuan esok hari akan membuat Bu Rahayu, Bram, dan seluruh keluarga akhirnya benar-benar memahami siapa diriku di mata banyak orang. Dan sejak hari itu, mereka tidak akan pernah lagi memandangku dengan hina. Di hadapan semua pimpinan perusahaan, aku akhirnya dihargai. Dan mertuaku menangis karena penyesalan. Pagi itu aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Aku mengenakan blazer berwarna krem yang selama ini hanya kupakai saat menghadiri rapat penting. Namun kali ini, entah mengapa jantungku berdetak lebih cepat. Pesan Pak Harsono semalam terus terngiang di kepalaku. Besok direksi akan memperkenalkan Ibu secara resmi kepada seluruh pimpinan cabang. Aku menarik napas panjang. Apapun yang terjadi, aku harus tetap tenang. Begitu memasuki ruang rapat utama, aku langsung terkejut. Ruangan itu sudah dipenuhi puluhan orang. Para direktur, kepala divisi, pimpinan cabang dari berbagai kota. Di depan ruangan berdiri Pak Surya bersama Pak Harsono. Saat melihatku masuk, keduanya langsung tersenyum. Silakan masuk, Bu Rini. Aku mengangguk pelan. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Jujur, aku sedikit gugup. Pak Harsono kemudian berdiri di depan podium. Beliau mulai berbicara. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Seseorang yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa pernah mencari perhatian. Beliau menoleh ke arahku. Bu Rini, silakan maju. Aku melangkah perlahan menuju depan ruangan. Tanganku terasa dingin. Pak Harsono melanjutkan. Selama 9 tahun, Bu Rini tidak pernah sekalipun terlambat menyelesaikan tanggung jawabnya. Beliau juga menjadi pegawai dengan nilai integritas tertinggi di perusahaan. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai menggenang. Selama ini, aku tidak pernah mendapatkan penghargaan seperti itu. Beliau kemudian berkata lagi, mulai hari ini, Bu Rini resmi dipercaya memimpin cabang baru perusahaan. Dan menjadi salah satu pimpinan termuda di perusahaan ini. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Aku hampir tidak percaya. Semua perjuangan, semua lembur, semua air mata yang kutahan selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya mendapatkan penghargaan. Setelah acara selesai, Pak Harsono menghampiriku. Selamat. Terima kasih, Pak. Beliau tersenyum. Kamu pantas mendapatkannya. Aku mengangguk pelan. Semua ini berkat kesempatan yang perusahaan berikan. Pak Harsono menggeleng. Bukan. Semua ini hasil kerja kerasmu. Saat aku hendak kembali ke ruangan, resepsionis datang menghampiri. Bu Rini. Iya. Ada tamu. Tamu? Iya. Mereka bilang keluarga Ibu. Aku langsung terkejut. Aku menuju ruang tamu perusahaan. Di sana sudah berdiri Bram, Bu Rahayu, dan Dina. Mereka tampak canggung. Bu Rahayu memegang sebuah kotak makanan. Begitu melihatku, beliau langsung menghampiri. Rini. Iya, Bu. Ibu dengar hari ini kamu dilantik. Aku mengangguk. Iya. Beliau menyerahkan kotak itu. Ibu masak sendiri. Untuk merayakan keberhasilanmu. Tanganku gemetar menerimanya. Aku tahu, masakan itu mungkin sederhana. Namun bagiku, itu adalah permintaan maaf yang paling tulus. Tak lama kemudian Pak Harsono keluar dari ruang rapat. Beliau melihat Bram dan keluarganya. Ini keluarga Bu Rini? Aku mengangguk. Iya, Pak. Pak Harsono tersenyum ramah. Luar biasa. Bapak pasti bangga punya istri seperti Bu Rini. Kalimat itu membuat Bram menundukkan kepala. Dengan suara lirih ia berkata, justru saya yang gagal menjadi suami yang baik. Pak Harsono menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan, kalau begitu, jangan ulangi kesalahan yang sama kepada orang lain. Bram hanya mampu mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Bu Rahayu kemudian berkata di hadapan semua orang. Pak,
Izinkan saya mengatakan sesuatu. Pak Harsono mengangguk. Beliau menoleh kepadaku. Lalu berkata dengan suara bergetar. Selama ini, saya sering menghina Rini. Saya menganggap dia hanya menantu biasa. Padahal, dialah orang yang menjaga keluarga kami. Ruangan langsung hening. Bu Rahayu menangis tanpa malu lagi. Saya datang ke sini, bukan untuk membawa pulang Rini, tapi untuk mengucapkan selamat. Dan meminta maaf. Air mataku ikut mengalir. Aku tidak pernah membayangkan Bu Rahayu akan merendahkan egonya sejauh ini. Aku menghampiri beliau, lalu memegang kedua tangannya. Bu. Iya, Nak. Saya sudah memaafkan Ibu. Tapi, saya ingin kita sama-sama belajar. Belajar menghargai seseorang sebelum kehilangan. Bu Rahayu langsung memelukku sambil menangis. Seluruh ruangan ikut terharu melihat pemandangan itu. Namun, saat acara hampir selesai, Pak Harsono memanggilku sekali lagi. Bu Rini. Iya, Pak. Ada satu keputusan terakhir dari direksi. Aku menoleh heran. Keputusan apa lagi? Aku belum tahu. Bahwa keputusan itu akan menjadi balasan yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarga yang dulu menganggapku hanya pembantu. Balasanku bukan dengan dendam, melainkan keputusan yang membuat mereka menangis dan menyesal. Aku memandang Pak Harsono dengan penuh tanda tanya. Beliau masih berdiri di depan seluruh pimpinan perusahaan. Suasana kembali hening. Semua orang menunggu keputusan yang baru saja beliau sebutkan. Bu Rini. Iya, Pak. Direksi sudah melakukan rapat sejak minggu lalu. Aku mengangguk pelan. Lalu, Pak Harsono tersenyum. Hasilnya sudah bulat. Beliau menyerahkan sebuah map berwarna hitam. Tanganku mulai gemetar saat membukanya. Di halaman pertama tertulis jelas. Surat keputusan direksi. Aku membaca perlahan. Semakin lama, mataku semakin membelalak. Aku hampir tidak percaya dengan isi surat itu. Pak Surya kemudian berkata, mulai bulan depan, Ibu tidak hanya memimpin satu cabang. Ibu juga ditunjuk menjadi Direktur Operasional Regional. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku sama sekali tidak menyangka. Perjalanan panjang yang penuh air mata akhirnya membawaku sampai di titik ini. Pak Harsono kembali berbicara. Selain jabatan baru, perusahaan juga memberikan rumah dinas permanen, serta kendaraan operasional. Aku hanya mampu mengangguk. Lidahku terasa keluh. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun terasa sulit. Di sudut ruangan, Bra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum. Namun senyum itu dipenuhi penyesalan. Ia berbisik pelan, harusnya aku yang berdiri di sampingmu hari ini. Aku mendengarnya, namun aku tidak menjawab. Karena semua itu memang sudah terlambat. Bu Rahayu kembali menangis. Beliau menggenggam tangan Dina. Ibu bodoh. Ibu benar-benar bodoh. Ibu selalu menganggap Rini membawa sial. Padahal, dialah rezeki terbesar yang pernah masuk ke keluarga kita. Dina ikut menangis. Aku juga salah, Bu. Aku terlalu sering menghina Kak Rini. Padahal, Kak Rini tidak pernah membalas. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Setelah acara selesai, Bra menghampiriku. Rin. Iya. Boleh aku bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami berjalan ke taman kecil di depan kantor. Beberapa menit kami hanya diam. Akhirnya Bra membuka suara. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya tenang. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Wajah Bram langsung berbinar. Benarkah? Aku mengangguk. Tapi memaafkan? Bukan berarti mengulang kehidupan yang sama. Senyumnya perlahan memudar. Aku mengerti. Aku memang sudah kehilangan kesempatan itu. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku memegang bahunya pelan. Mas. Iya. Aku berharap kamu berubah. Bukan supaya aku kembali, tapi supaya kamu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Bela keluargamu. Hargai pasanganmu. Dan jangan pernah membiarkan orang yang kamu cintai menangis sendirian. Bra menangis sambil mengangguk. Aku janji. Kali ini aku akan benar-benar berubah. Bu Rahayu menghampiriku untuk terakhir kalinya.
Beliau menyerahkan sebuah amplop. Apa ini, Bu? Semua perhiasan peninggalan keluarga. Aku langsung menggeleng. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena saya tidak pernah bertahan demi harta. Saya hanya ingin dihargai. Bu Rahayu memelukku erat. Ibu akhirnya mengerti. Selama beberapa menit kami sama-sama menangis. Bukan karena kebencian, tetapi karena penyesalan yang datang terlalu lambat. Saat aku masuk ke mobil dinas perusahaan, aku melihat mereka bertiga berdiri di depan kantor. Bram, Bu Rahayu, dan Dina. Mereka melambaikan tangan sambil menangis. Aku membalas lambaian itu dengan sebuah senyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhasil membebaskan dirinya dari luka yang selama bertahun-tahun dipendam. Namun, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu bab terakhir. Bab yang akan menunjukkan bagaimana kehidupan kami berubah setelah semua penyesalan itu. Dan di sanalah, aku akhirnya menemukan arti sebenarnya dari sebuah keluarga.